Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah aplikasi pengolah dokumen, kelas pendidikan administrasi perkantoran A, angkatan 2019, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Kelompok kami berjumlah 6 orang, di antaranya saya sendiri, Alfiana Damayanti, kemudian ada Feni Anindya, Ifda Matusilvia, Relwandani, Tufailah Mujahidah, dan Adam Abiyaji Saali. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membuat video tutorial cara menggunakan aplikasi Clockify. Nah, sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu aplikasi Clockify. Nah, aplikasi Clockify ini merupakan satu-satunya aplikasi pelacak waktu yang gratis 100% yang digunakan untuk suatu tim. Aplikasi ini juga memungkinkan teman-teman untuk dapat melacak waktu yang teman-teman habiskan untuk suatu pekerjaan, atau dapat juga digunakan untuk menganalisis produktivitas dari teman-teman yang teman-teman lakukan. Penggunaan aplikasi ini bebas dan tidak terbatas. Jika teman-teman ingin mengetahui bagaimana cara penggunaannya, teman-teman bisa pantengin terus video ini ya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita kunjungi terlebih dahulu Google Chrome. Kemudian di kolom pencarian Google Chrome, teman-teman bisa ketik Clockify, kemudian enter. Nah, setelah itu, teman-teman bisa langsung pilih yang sign up. Nah, di sign up ini, teman-teman diperintahkan untuk masuk menggunakan akun email, atau juga teman-teman bisa menggunakan continue with Google. Nah, di sini kemudian teman-teman pilih email yang akan teman-teman gunakan. Nah, setelah itu maka akan terbuka lembar kerja dari aplikasi Clockify. Nah, di pojok kiri layar atau di sebelah kiri layar itu terdapat beberapa fitur yang dapat digunakan pada aplikasi Clockify ini. Yang pertama, ada fitur time tracker atau biasa disebut juga dengan fitur pelacak waktu. Kemudian ada kalender. Kemudian di menu analyze itu terdapat fitur dashboard. Kemudian juga ada report. Nah, report ini gunanya untuk melihat suatu laporan. Kemudian di menu manage itu terdapat fitur project yang gunanya itu untuk mengelola project. Ada fitur tim untuk mengelola tim, ada fitur client, ada fitur tags, dan yang terakhir ada fitur setting. Nah, fitur setting ini gunanya untuk mengatur ataupun mengedit sesuai yang teman-teman inginkan. Selanjutnya di sini saya Penny Anindya akan menjelaskan bagian profil sebelah kanan. Di sini ada draft tema. Kita bisa mengubah tampilan tema kita menjadi mode gelap atau mode terang sesuai dengan selera kita masing-masing. Di sini saya akan menggunakan mode gelap saja. Kemudian di sini juga ada menu profil setting. Nah, pada menu profil setting ini kita bisa mengubah foto profil kita, nama, email, maupun password. Kemudian juga kita bisa mengubah bahasa. Kemudian di sini juga kita bisa mengubah notifikasi email maupun
pengaturan waktu. Nah, kemudian di sini juga ada menu download apps. Pada menu ini artinya kita bisa mendownload Clockify ini melalui Android atau iOS. Nah, selanjutnya kita ke workspace. Nah, di sini kita bisa menambah workspace baru. Pertama-tama kita bisa mengklik manage. Nah, di sini kita bisa menambah workspace baru dengan mengklik create new workspace. Nah, di sini kita namai workspace kita, misalnya YouTube. Kemudian kita klik create. Nah, kemudian akan muncul workspace baru yang kita buat tadi. Di sini kita bisa bebas mengaktifkan workspace yang akan kita pilih. Nah, kemudian kita juga bisa men-setting workspace kita dengan klik settings. Nah, pada menu workspace setting ini kita bisa mengubah logo perusahaan kita, kemudian nama, kemudian juga kita bisa mengubah timeset dengan mengaktifkan timeset kita. Nah, kita bisa melihatnya pada bagian kita aktifkan timesetnya. Kemudian kita bisa melihatnya pada bagian kiri atas. Nah, di sini kita bisa memilih tanggalnya sesuai selera kita. Kemudian kita kembali lagi ke settings. Nah, di sini kita juga bisa mengatur siapa saja yang bisa melihat proyek kita, apakah publik atau diri kita sendiri. Kemudian juga kita bisa mengubah grup proyek kita itu apakah klien, departemen, kategori, atau custom. Kemudian juga kita bisa memformat durasi. Kemudian juga kita bisa mengubah hari kerja. Kemudian juga di sini kita bisa mengubah proyek dan tugas favorit kita. Kemudian di sini kita bisa mengubah tarif yang dapat ditagih. Kemudian kita juga bisa mengubah mata uang. Nah, untuk settingan yang bawahnya, kita tidak bisa mengubahnya karena harus premium dan harus di-upgrade terlebih dahulu. Kemudian pada permission atau izin, di sini kita bisa mengatur siapa saja yang bisa melihat tarif dan jumlah uang, apakah admin atau semua orang. Kemudian di sini juga kita bisa mengubah pengguna bisa dapat membuat apa saja pada proyek kita, apakah proyek dan klien atau teks atau tugas. Kemudian di sini ada alert atau peringatan. Di sini harus di-upgrade terlebih dahulu. Kemudian ada account juga harus di-upgrade terlebih dahulu. Kemudian di sini ada authentication juga harus di-upgrade. Kemudian ada custom files atau bidang khusus. Kemudian ada integration, kemudian ada import. Nah, di import ini kita bisa mengimport data kita. Ya, selanjutnya saya Firmatu Sylvia akan menjelaskan fitur time tracker. Nah, di sini kita bisa membuat proyek apa yang akan kita kerjakan. Misalnya, proyek YouTube video. Nanti di sini kita ketik YouTube video. Kemudian klik project, kita pilih create a new project.
Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nama project-nya, misalnya YouTube channel. Kemudian pilih klien. Nah, karena di sini belum memiliki klien, maka kita bisa menambahkan kliennya. Misalnya kliennya adalah Jessica. Kita ketik Jessica, kemudian klik create Jessica client. Nah, selanjutnya di sini kita bisa memilih warna. Bebas memilih warnanya. Misalnya di sini saya akan pilih warna merah ini. Kemudian klik create. Selanjutnya nanti akan tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita bisa menambahkan teks di sini. Misalnya kita akan menambahkan teksnya itu YouTube. Kita ketik YouTube. Kemudian klik create YouTube tag. Selesai. Nah, sebelum mengklik start, di bagian setting ini, di sini workspace billable rate-nya, kita klik change. Nah, di sini kita menentukan billable rate-nya, misalnya 15. Terus untuk waktunya kita pilih yang time entries from now, kemudian klik save. Setelah itu kembali lagi ke time tracker. Sini tagnya tadi kita pilih YouTube. Nah, di sini bagian billable-nya kita bisa aktifkan dan juga bisa kita nonaktifkan. Di sini kita aktifkan. Kemudian selanjutnya baru kita klik start. Saya Relwandani akan melanjutkan fitur kalender. Waktu saat ini menunjukkan pukul 22 hari Kamis 18 November. Kita juga bisa membuat schedule. Kita menuju ke dashboard. Setelah itu kita akan melihat fitur project. Kita juga dapat beralih ke billability atau tagihan. Kita juga dapat memilih hanya saya atau teman yang dapat membuat schedule ataupun tagihan. Di bawah fitur dashboard terdapat fitur reports yang memuat laporan. Di dalamnya terdapat summary, detail, lalu ada laporan mingguan, lalu ada share yang menunjukkan kepada siapa saja kita sudah membagi laporan tersebut. Oke, selanjutnya untuk fitur di Clockify ini itu ada project di mana di sini kita bisa create new project, lalu kita bisa enter project name, misalnya Pinterest project, terus dipilih kliennya siapa, misalnya Sam, Control Enter, create. Sini udah masuk projectnya. Lalu untuk di tim itu kita bisa lihat, kita bisa add new member di sini, masukin emailnya apa. Di sini udah ada email saya. Lalu untuk client itu sini ada 3 nih. Di situ kita juga bisa add new client, misalnya apa, Viva add. Bukan cuma add client, tapi kita juga bisa edit kliennya, change name, dan juga bisa kita arsipkan gitu. Jadi, seperti itu teman-teman, gimana caranya mengoperasikan aplikasi Clockify ini. Dengan menggunakan aplikasi ini, kalian bisa banget nge-track aktivitas atau produktivitas kalian pribadi maupun tim dan klien dengan fitur-fitur yang ada di aplikasi ini. Mulai dari time tracker, kalender, project, tim, dan klien. Terus, selain itu, kalian juga bisa lihat laporan dari fitur reports ini. Mulai dari summary reportnya,
detailnya, mingguannya, dan laporan yang di-share ke tim kalian. Jadi gimana teman-teman? Mudah kan mengoperasikan aplikasi Clockify ini? Terima kasih ya udah mau nonton sampai akhir. Aku dan teman-teman kelompokku izin pamit.